Semua dorang selitkan unsur-unsur kesongsangan yang kesongs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ada saya di sini Cak Lonjong Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi ada ramai kawan-kawan nih ya yang minta saya untuk mereaction Zuki Muhammad. Tapi tenang guys, tenang ya, karena kemarin kan yang aku reaction baru episode 1 dan 2 ya. Kalau tak silap baru saja nih ya, kemarin itu Zuki juga mengupload video terbarunya Rumah Sewa tajuknya dengan episode yang ketiga. Ini aku mau tunggu dulu nih guys. Aku mau tunggu dulu sampai episode yang keempat. Jadi kita nanti bisa memulai reactionnya ketika ada episode 3, ada episode yang keempat. Jadi agak lama videonya, kan lebih serono ya kan. Jadi untuk sementara ini kawan-kawan sabar dulu ya, karena aku masih belum mau nih mereaction Zuki Muhammad dulu. Jadi tunggu episode 4-nya keluar dulu. Oke. Kalian pasti tertanya-tanya kan. Nah, ini Marvel Studios. Nah, ya, betul guys. Jadi Cak Lonjong ini adalah salah satu peminat dari film-film Marvel. Dari mulai Avengers ya, Iron Man, Spider-Man, lalu apa lagi? Hulk ya, Black Panther. Dan yang terbaru ini ada film series ya. Kalau tak silap itu Miss Marvel. Nah, udah tengok belum? Nah, ini Miss Marvel ya. Miss Marvel ini kalau mungkin kawan-kawan sudah tengok ya, sebagian episodenya itu menceritakan superhero tetapi dia ini beragama Islam. Wah, ini patut kalian tonton guys ya, Miss Marvel ya. Lalu yang paling hangat sekarang itu adalah Thor ya, Love and Thunder. Nah, ini banyak sekali dari kemarin itu menjadi sebuah perdebatan guys ya, terutama di Malaysia. Nah, kebetulan ini aku juga ada satu request ya dari abang yang bernama Zawi Yasim ya. Dia mengirimkan link kepada saya dan dia bertanya ya, di Malaysia Thor tidak boleh ditayangkan di Pawagam. Oh ya? Di Indonesia bagaimana pula? Wah, ini di Indonesia bagaimana pula? Jujur aku malah baru tahu ini guys ya. Dan di Indonesia pun juga masih belum ada berita-berita yang sekiranya berhubungan dengan Thor ya, film terbaru dari Thor yaitu Love and Thunder. Yang ada ini yang lagi viral sekarang di Indonesia itu adalah fashion show di Citayam ya, Citayam Jakarta. Itu yang lagi tren sekarang ya, yang viral. Oke, seperti biasanya guys ya, aku juga cukup penasaran ini ada apa nih, kenapa tidak boleh tayang di Malaysia ya. Oke, sebelum itu ya, sebelum kita memulai video ini, seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang beragama Islam, jangan lupa sholat dulu ya. Oh my god, ini dah lama aku ya tak tengok video dari Kapten Riz Hamid ini. Jadi tajuknya ini adalah puncak sebenar film Thor tak masuk Malaysia ya. Oke, aku juga ingin tahu nih pendapat dari Kapten Riz seperti apa, dan aku terus terang baru tahu ini ya, kenapa film Thor tidak boleh masuk di Malaysia. Aku sama sekali belum tahu ini ada apa ini. Riz Hamid, udah lama aku nggak tengok beliau ini. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. salam sejahtera, apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Ya, Rais Hamid bedu-bedu. Aris TV. Dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Apa hal korang? Ya, bedu-bedu. Let's go, come on yo. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada korang yang masih belum subscribe channel YouTube sudah Rais Hamid dong. ini, korang bolehlah tekan butang Sudah. subscribe itu sekarang. InsyaAllah kita akan sajikan pelbagai konten yang insyaAllah boleh memberi info, kebaikan, dan moga-moga dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua dunia dan akhirat. Insya Allah. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Sudah, Now. Cap, sudah.
Kepada peminat Marvel Cinematic Universe, selepas beberapa kali tangguh, akhirnya telah rasmi bahawa filem Thor yang baru iaitu Thor Love and Thunder dengan rasminya tidak akan ditayangkan langsung di Malaysia. Berita ini telah disahkan sendiri oleh pihak Disney melalui GSC Cinemas. Waduh. Ada apa, guys? Apakah ada isu-isu panas atau apa? I don't know, guys. Ada apa Ifrah ini? juga, sebab aku pun peminat filem Marvel juga. Confirm korang akan tertanya-tanya kenapa filem Thor ni tak boleh masuk Malaysia. Ada banyak teori, antaranya ada yang cakap disebabkan penangan filem Mat Kilau. Disebabkan itu filem Thor ni tak boleh masuk sebab nak memberi laluan kepada filem Mat Kilau yang terus mengutip duit yang banyak jenari. Ada juga yang cakap disebabkan dalam filem Thor kali ini diselitkan unsur-unsur songsang. Aku tak nak sebut huruf-huruf tu sebab yang siapa follow cerita Thor ni, kalau korang perasan watak Valkyrie yang dilakonkan oleh Tessa Thompson adalah seorang yang songsang lahanan. Kejap. Songsang itu apa, Kep? Songsang bernyanyi, sang yang tersebut apa yang songsang ini? Songsang sing song. Aduh, aku harus buka kamus apa ini ya? Songsang apa ini songsang, guys? Songsang. Oke. Mungkin sebab kebelakangan ni cerita-cerita Disney ni tak kisahlah kartun ke, orang ke, live action ke, semua diorang selitkan unsur-unsur kesongsangan yang kesongsang. Kayak seriously, ini apa maksudnya? Kesongsangan itu apa? Tadi songsang, sekarang kesongsangan. Kesongsangan itu apa? Allah. Songsang. yang mana memang tak boleh lah kan. Cerita kartun pun diorang selit cerita yang Buzz Lightyear tu, ini semua nak suruh kita semua jadi songsang lah ni. Seolah-olah nak menormalisasikan kesongsangan inilah. Dan ada juga orang-orang yang cakap disebabkan ada scene-scene yang memaparkan punggung si Thor ni. Korang ajar betul lah. Sebab kalau korang tengok dekat dalam trailer, memang ada scene tu si Thor ni berhadapan dengan Zeus yang dilakonkan oleh Russell Crowe. Ya, aku jadi teringat. Oke, setelah ini kejap guys ya. Ini kesimpulan aku sendiri. Setelah sedikit tahu ya penjelasan dari Captain Reese ya. Memang kalau kita tengok di trailer dari film Thor ya, dia berhadapan dengan Dewa Zeus, dan di mana Dewa Zeus itu ya di samping-samping itu ada beberapa selir-selirnya, atau mungkin para istri, atau mungkin bidadari, entahlah itu apa ya. Jadi ketika Dewa Zeus flip Thor ya, abrakadabra, nah langsung ini terbuka semua nih guys ya. Baju dari Thor ini terbuka semuanya. Wah, itu aku tengok trailernya cukup terkejut karena ya di samping aku ini ada Miss Lonjong guys. Ya, aku tengok di YouTube ya, di TV. Wah, trailer dari Thor Love and Thunder. Waduh, ini dengan lagu dari Sweet Child O' Man ya. Langsung ketika menuju di scenes bertemu dengan Dewa Zeus, slip, nah langsung terbuka. Ini Miss Lonjong ketika menjerit dia. Entah karena menjerit terkejut atau menjerit karena suka, aku juga tak paham ya. Tapi yang jelas memang gimana ya, itulah agak sedikit porno juga gitu loh ya. Dan kalau dikait-kaitkan dengan kesongsangan itu, menormalisasikan kesongsangan itu, sepertinya kalau aku bisa menangkap di sini mungkin ada hubungannya dengan LGBT, betul tak? Ya, sepertinya itu yang dimaksudkan oleh Captain Reese ya, kesongsangan.
Ya, kejap, aku mau tanya dulu lah sama kawan aku. Halo bro, Iya. kesongsangan itu apa ya? Kesongsangan itu? Pasal begitu kau tak tahu? Ya, aku tadi kan tengok video dari Kapten Riz kan. Oh. Kesongsangan itu apa? Kesongsangan tuh macam hal lunca-lanca, LGBT. Oh, iya, aku tadi udah mengira seperti itu sih maksudnya. Oke, siap. Terima kasih. Nah, kan betul LGBT. Oke, kita akan tengok lagi seperti apa videonya. Menurut sumber daripada Facebook, ada orang Malaysia dah berjaya tengok cerita Thor ni dekat mana? Dekat Singapura lah. So bila Mamat ni dah tengok, dia cakap seandainya filem Thor ni ditangguhkan, lepas tu tak boleh ditayangkan, mungkin kemungkinan besar bukan sebab unsur-unsur songsang ataupun scene yang tunjuk punggung si Thor ni. Sebab apa? Kalau adegan-adegan itu dipotong untuk nak melepaskan tayangannya dekat Malaysia, tak akan efek cerita dia langsung. Tapi penulis ni cakap daripada Facebook ni, kemungkinan besar punca sebenarnya adalah watak villain dalam cerita Thor tu sendiri. Watak jahat dalam filem Thor kali ni diberi nama Gore the God Butcher. Kau bayangkan kalau translate dalam Malaysia, Gore penyembelih Tuhan. Penyembelih Tuhan. Ya, what the fuck, man? Oke, itu kalau aku boleh ini menurut saya guys ya, menurut pendapat saya ya memang itu nama villain jahat ya atau musuh ketika di film Thor Love and Thunder. Tapi muke gile. Mana ada ceritanya ini ya, sang penyembelih Tuhan itu mana ada ya. Dan lagi kalau dewa seperti dewa Thor. Kalau aku sendiri sih tidak menganggap Thor itu sebagai dewa ya, tetapi just superhero ya, tidak lebih tidak kurang hanya sebagai entertain, sebagai hiburan. Kalau dewa Thor aku baru tahu ya dari Marvel ini dewa Thor, tapi tidak lebih guys ya, hanya sebagai hiburan. Tapi kalau sampai pemenggal Tuhan, nyeremin amat deh, berani-beraninya dia mau menggal Tuhan yang mana ini? Aduh, kita lanjutkan lagi guys ya. So dalam cerita ni, watak jahat si Gore ni, menurut penulis ni lah, dia cakap dari segi nama dia, dari segi latar belakang dia, dari segi dialog dia, semuanya mengandungi unsur penghinaan terhadap Tuhan dan juga agama. Malah watak Gore ni sendiri menafikan kewujudan Tuhan. Menurut website IGN, watak Gore the God Butcher ni dilakonkan oleh Christian Bale yang merupakan seekor makhluk asing dan pembunuh bersiri, yang mana target dia hanyalah dari kalangan dewa, bukan dewa 19. So, aku boleh tambah dekat sini. Aduh. Kalau dewa 19 lain ceritanya ya. Aduh, ini sampai miring ini misai aku guys. Sebentar ya. Nah, aduh, kalau Dewa 19 lain ceritanya ya, tidak jadi perang, tidak jadi hantam-hantaman, berantem ya, tapi mungkin lebih ke konser, perform. Oke, udah lama gak tengok Kapten Riz ya. Ya, jadi sasaran dari film tersebut adalah God ya. Jadi Tuhan itulah, Tuhan versinya Marvel guys, tapi guys ya, Tuhan versinya Marvel itulah. Sini aku baca sikit motivasinya didorong oleh doanya yang tidak dikabulkan, yang memujuknya untuk mempercayai bahawa semua Tuhan tidak layak dikasihi oleh penyembah mereka. Ini dia macam ajaran sesat dia ni. Pada aku, kalau penulis ni cakap mungkin disebabkan watak villain untuk kali ini menyebabkan filem ini tidak ditayangkan kat Malaysia, aku rasa memang logik lah. Gila engkau ni, dah macam nak suruh orang jadi ajaran sesat pula ni. Dan aku perasan jugalah lately bila Marvel ni dia dah bergabung dengan Disney, makin lama makin banyak benda pelik-pelik yang diselitkan dalam cerita-cerita dorang yang mana sangat-sangat bertentangan dengan agama Islam kita. So jangan risau, tak apa, jangan sedih. Kita harapkan cerita Thor ni boleh keluar dekat platform Disney Plus ataupun dekat Netflix, mana tahu. Tapi kalau korang jahat sangat, korang download je lah. Sekiranya korang suka dengan penjelasan aku ni, korang boleh lah yang terakhir itu guys ya. Yang terakhir itu
bila mana nggak ada duit, ya kan, Netflix nggak ada, Disney Plus nggak ada, mau ke Pawagam nggak mungkin karena kan udah nggak boleh tayang. Atau mungkin kalau di bioskop ya di Indonesia kalau nggak ada duit gitu kan, ya udah ya nunggu aja versi HD-nya atau versi cam-nya gitu kan, nonton di Chrome atau di mana. Aduh, ya, aku paham sekarang. Kenapa Thor Love and Thunder ya tidak tayang di Malaysia dikarenakan itu tadi ya. Jadi seperti ada niat terselubung secara halus ya difilmkan bahwasanya memang seperti tidak mempercayai Tuhan lah, atau mungkin membunuh Tuhan ya, menyembelih Tuhan. Ini what the fuck man, ya kan? Ya, itu kalau secara logis memang harus diakui memang Malaysia adalah termasuk salah satu negara yang benar-benar Islamnya cukup kuat guys ya selama ini ya. So kalau di Indonesia sendiri aku tak sur juga guys. Tapi kalau nanti kedepannya ada seperti itu ya pasti akan dikaji lagi dengan MUI. MUI itu apa ya? MUI itu adalah Majelis Ulama Indonesia guys ya. Jadi seperti sebuah naungan lembaga di bawah pemerintah ya. Dia memutuskan ini haram halalnya, nah itu MUI ya. Dan untuk masalah itu memang tidak bisa dianggap remeh memang guys ya. Makin lama makin pelik nih hiburan-hiburan film-film terutama produksi Amerika ya. Contohnya beberapa bulan yang lalu Indonesia juga sempat melarang penayangan film dari animasi Toy Story. Nah, kalian dengar tak? Atau mungkin tahu film ini? Nah, Toy Story ini juga menyelipkan beberapa adegan atau mungkin apa ya, intinya itu beritanya itu film animasi ini tidak bisa ditayangkan dikarenakan mengandung kesongsangan. Nah itu dia, atau LGBT. Makanya film Toy Story ini tidak bisa tayang di Indonesia. Nah kalau Thor ini aku tak sure juga guys, apakah nanti akan bernasib sama dengan Toy Story, I don't know ya. Tapi yang jelas, aduh ini saya sangat disayangkan sekali ya. Dari Thor yang pertama sama yang kedua aku sudah mengikuti guys ya. Lalu ketika Ragnarok itu juga sudah mengikuti ya, sampai Asgard itu hancur ya dengan apa, dengan kakaknya yang rambutnya itu gondrong hitam itu, aku lupa namanya, Hena atau siapa itu ya. Dan kalau memang dibatalkan di Malaysia ataupun nanti kalau jadi di Indonesia ya logis lah ya, dikarenakan rumor yang mengatakan ini ya, ada beberapa rumor dari berita-berita karena adanya LGBT lah, lalu ada itu apa tadi, kesongsangan ya, sama dengan LGBT sih, kesongsangan itu tadi, lalu seperti propaganda gitulah ya, propaganda atau mengajarkan secara halus ya bagaimana untuk tidak percaya dengan Tuhan. Nah itu sudah pasti sangat wajar sekali kalau tidak bisa tampil di Malaysia. Tapi kalau buat kawan-kawan yang mungkin penasaran, ingin tahu ya, ya boleh lah ya, you know lah yang saya maksud seperti apa. Oke, Re, kalau kawan-kawan sendiri bagaimana guys? Aku ingin tahu komentar kalian ya terkait dengan why, kenapa Thor tidak bisa tayang di Malaysia. Apakah kalian setuju atau bagaimana? Nah, seperti biasanya kalian boleh komentar ya, komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini guys. Aku ingin tahu alasan-alasan kalian seperti apa ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video saya kali ini, dan saya minta maaf bila ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Dan seperti biasanya, jika ada video menarik yang mungkin boleh aku reaction di next video selanjutnya, orang boleh follow sosial media saya ya, dan bisa kirim link video yang mau saya react ya, kirim di sosial media saya ini. Nah, akhirnya saya Cak Lonjong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye ya.